Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan lagi untuk sistem login kita. Nah, sekarang kita belum membuat atau istilah mencegah ya ketika user belum login. Nah, dia seharusnya dikembalikan lagi ke login ya. Nah, oke, nah di sini kita akan memperbaikinya. Nanti teman-teman buka dulu ini apa nih? Ini ya, web.php. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya middleware ya. Nah, ini. Oke. Jadi middleware ini istilahnya apa nih? Dia itu untuk mengecek ya. Jadi kalau misalkan ada user yang belum login, nah, maka middleware lah yang bertanggung jawab untuk mengalihkan lagi dia ke halaman login. Kalau istilahnya dia itu satpam ya. Nah, kalau dia sudah login, maka oleh si satpam ini dia dibolehkan masuk. Nah, kalau belum login, nah nanti si satpam ini akan dialihkan lagi ke halaman login ya. Nah, untuk itu, nah di sini sudah ada beberapa middleware yang sudah Laravel buatkan ya. Oke. Nah, di kernel, jadi di kernel juga nih sudah ada beberapa middleware yang sudah di register ya, atau sudah didaftarkan. Nah, di sini kita akan memanfaatkan middleware ini, out ya. Dan jadi, bentar. Nah, di sini kita bikin middleware, kita bikin dulu root group ya, root group. Di sini root. Nah, di sini pilih group, oke. Nah, ini sintaknya. Nah, di sini kita pakai, di sini kita kasih tahu ya, kita akan menggunakan middleware. Nah, di sini tampung lagi ke dalam array. Nah, kita akan menggunakan middleware yang mana? Nah, di sini ada banyak ya. Nah, ini ada banyak. Nah, kita akan menggunakan middleware yang out ya. Nah, di sini tinggal kasih out. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bikin closure function. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tinggal dashboard ini kita, nah ini kita cut semua aja ya. Nanti kita ubah-ubah lagi. Nah, ini tinggal kita simpan di dalam ini. Nah, jadi semua route ini dari dashboard, supplier, barang, sama user sudah dilindungi oleh middleware out ya. Oke, coba kita ulangi. Kita refresh dulu di sini. Oke, coba kita akses misalkan dashboard ya, misalkan di sini. Coba kita enter. Nah di sini kita menemukan error lagi. Ini kenapa nih? Jadi katanya di sini root login not defined. Jadi root login ini belum kita definisikan ya. Nah, kalau dicek di sini di mana nih? Nah, sini middleware di app http middleware. Coba kita cek di sini ya. Nah, di sini nah dia mereturn root login ya. Sedangkan di sini tidak ada name login, name root login. Nah, ini. Nah, ini untuk solusinya kan ini error. Nah, tinggal kita bikin root yang bernama login ya. Nah, di sini. Nah, cari root untuk login. Nah, ini kan. Nah, ini untuk root login. Nah, di sini tinggal kasih name. Oke, login. Nah, maka sekarang root login ini ada di sini. Nah, ini. Jadi kita sudah mendefinisikan bahwa root ini kita kasih nama yaitu login. Oke. Coba kita ulangi, kita balik lagi dia ke sini. Kita refresh. Oke, kita langsung akses misalkan dashboard. Nah, oke. Sekarang dia sudah dialihkan lagi ke halaman login. Misalkan ke menu barang, misalkan kita akses langsung. Nah, oke. Nah, sekarang berarti sudah berhasil dicegah oleh middleware out ya. Sekarang coba kita tes langsung aja login. Misalkan saya login sebagai admin. Saya enter. Nah, sekarang sudah bisa berhasil ya. Nah, oke. Nah, sekarang bisa masuk ke sini ya.
Nah, oke, nah sekarang di sini kita buat misalkan untuk nah ketika usernya sudah login, oke, maka dia harus logout dulu. Nah, jadi dia tidak boleh bisa ke sini, ke login ya. Jadi user wajib logout dulu. Nah, dia masih bisa ke sini ya. Nah, untuk itu kita cegah dulu nih. Kita menggunakan middleware yang namanya bentar. Nah, untuk cara mencegahnya kita akan menggunakan middleware yang namanya ini. GUES ya, GUES, oke. Nah, nanti di sini kita kasih satu lagi untuk middleware. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita kasih tahu kita akan menggunakan middleware yang ini. GUES ya. Nah, simpan di sini. Oke. Nah, coba kita jalan-jalan dulu. Nah, dia middleware ada di sini. Redirect if authenticated ya. Nah, berarti ini kelasnya ini. Nah, ini ya. Redirect if authenticated. Nah, ini ya. Nah, dia mereturn ke sini. Routes terus home ya. Dan coba kita buka dulu ini. Kita buka dulu route. Dia ada di mana nih? Route service provider. Bentar. Nah, jadi route. Nah, ini kelas ini dia ada di sini. Nah, dia ada di mana nih? Nah, di sini ya. Jadi di app. Nah, provider. Nah, route service provider. Oke. Nah, di sini dia di return direct route terus ke home. Kalau dicek di sini, nah ini home-nya, nah dia mengarah ke sini. Sedangkan kita tidak punya route/home ya. Nah, kita arahin aja, kita ubah aja dia ke dashboard ya. Jadi, nah seperti ini. Coba kita refresh dulu di sini ya. Kita refresh dulu. Nah, coba kita langsung arahkan dia ke halaman login ya. Nah, seharusnya dia di redirect ya ke dashboard. Nah, oke. Jadi user wajib logout terlebih dahulu ya. Oke, baik, saya ulangi refreshnya. Nah, di sini kita bikin middleware custom sendiri ya. Misalkan untuk kasir dia tidak boleh mengakses menu tertentu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tentuin ya. Bentar, saya buka dulu database-nya di sini. Oke, bentar saya buka dulu database-nya. Dia ada di sini, Post Laravel. Nah, di sini ada dua data ya. Nah, yang pertama ada role-nya admin sama kasir. Nah, oke. Berarti sekarang apa nih? Kita bikin middleware sendiri ya. Nah, jadi di sini, nah kita bikin model buatan kita. Oke. Nah, kalau teman-teman ketikkan artisan di sini, nah di kata kunci make ya. Nah, di sini di make ada make middleware. Nah, oke. Make middleware. Nah, kita akan membuat middleware untuk mengecek role. Oke, apakah yang login itu role-nya admin atau kasir ya. Misalkan di sini namanya check role. Oke. Jadi namanya bebas ya. Enter. Oke, sukses. Nah, dia bertambah satu nih di sini. Oke. Nah, di sini tinggal kita bikin logic untuk apa ya? Untuk cek role-nya. Nah, di sini. Nah, kita tangkap dulu ya. Kita tangkap role user yang sedang login.
Oke. Nah, di sini kita bikin kondisi. Oke, nah di sini jika request ambil user ya. Nah, oke. Kita ambil role-nya. Nah, seperti ini. Jadi jika user yang sedang login itu role-nya sama dengan role yang kita kirim nih, nanti ini dikirim dari route ya. Nah, nanti. Nah, kalau sama tinggal kita ini. Nah, tinggal kita return next ke request selanjutnya. Nah, kalau tidak, di sini tinggal return, terus kita redirect aja ya. Nah, di sini misalkan redirect dia ke dashboard, oke, sambil mengirimkan flash data ya. Nah, misalkan ini name-nya itu forbidden. Nah, untuk value-nya misalkan Anda tidak memiliki akses. Nah, seperti ini ya. Nah, dia merah karena kita belum menambahkan di sini. Nah, oke. Jadi $roll ini dia didapat dari route ini. Nah, dan di sini tinggal kita tentuin admin atau kasir hanya boleh apa ya. Nah, misalkan kasir hanya boleh mengakses menu profil, penjualan, laporan ya. Jadi si kasir tidak bisa mengakses 3 menu ini, barang, supplier, dan user ya. Berarti di sini teman-teman bikin dulu root group baru, misalkan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman kasih koma. Nah, kita akan menggunakan, oh ya, ini kan sudah selesai dibuat. Nah, kita daftarin dulu middleware yang sudah kita bikin di sini, di kernel ya. Nah, dia di sini. Nah, kernel ada di app. Nah, kernel. Oke. Nah, di sini tinggal di apa nih? Di registrasi. Nah, di sini misalkan ini namanya check role ya. Nah, tinggal kita kopikan namespace-nya. Nah, kita ambil dari sini ya. Nah, ini ubah menjadi, nah ini, check role. Nah, oke. Nanti itu teman-teman wajib ya. Jadi, kita registrasi dulu di sini, di root middleware, supaya bisa digunakan secara global ya. Nah, terus, nah di sini, nah kita akan menggunakan middleware yang barusan kita daftarkan, yaitu ini, namanya. Nah, ini. Nah, kita kirim parameter admin. Nah, jadi admin inilah yang ditampung oleh ini. Nah, role ini ya. Oke. Jadi kalau role-nya sama, maka dia boleh next ke request selanjutnya. Oke, nah mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, jadi admin tentu saja dia boleh mengakses ke semua menu ya. Nah, ini saya cut. Oke. Nah, jadi root user, barang, sama supplier hanya boleh diakses oleh root-nya admin ya. Jadi kasir tidak bisa ya. Nah, sekarang coba kita tes di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini saya lupa. Nah, sekarang saya sedang login sebagai admin ya. Nah, kalau admin dia jelas bisa mengakses semua menu ya. Misalkan saya akses menu user. Nah, dia tentu saja bisa ya. Dan coba kita logout dulu, kita akan login sebagai kasir ya. Nah, di sini login, silakan teman-teman login dulu sebagai kasir. Nah, ini Farhan, passwordnya kasir. Oke,
Nah, coba kita akses misalkan menu user ya. Kita klik di sini. Nah, lihat dia sudah di-redirect lagi ke dashboard ya. Oh, cuma di sini flash datanya belum kita munculkan ya. Yang ini. Yang ini. Forbidden. Nah, teman-teman tinggal kopikan aja dari view lain, misalkan dari barang, terus index. Nah, teman-teman kopikan ini. Oke. Oke, kopikan terus simpen di sini. Nah, ini jangan sukses ya, tapi apa nih? Nah, ini forbidden. Ini ganti. Nah, oke, terus untuk ikonnya ganti menjadi warning. Nah, seperti ini ya. Oke, coba refresh dulu, ulangi. Oke, coba kita login sebagai kasir ya. Nah, coba kita akses menu user. Nah, oke, Anda tidak memiliki akses. Oke, begitupun yang supplier sama barang. Coba kita tes untuk barang. Nah, oke, sudah ini. Anda tidak memiliki akses ya. Nah, sekarang kalau si kasir ini tidak boleh mengakses 3 menu ini ya, tinggal kita sembunyikan ya. Jadi nggak boleh ditampilkan ya kalau tidak bisa diakses. Berarti di sini teman-teman buka dulu layout index. Nah, ini cari menu apa nih? Nah, ini ada nih. User, supplier sama barang. Nah, di sini tinggal kita bikin kondisi. Oke. Berarti di sini if kita ambil out. Nah, seperti ini kita ambil user. Nah, berarti di sini user ambil role. Jadi jika user role-nya itu admin, nah maka tampilkan ini. Nah, sampai barang ya. Ini tinggal di-cut. Nah, jadi kalau role usernya admin, maka tampilkan ini. Ya, kalau bukan admin berarti kasir. Nah, berarti dia disembunyikan ya. Nah, ini kita sedang login menjadi kasir ya. Coba kita refresh. Nah, oke. Sekarang menu 3 tadi sudah tidak ada. Oke, sudah disembunyikan. Nah, baik. Coba kita logout, coba kita tes, kita login sebagai admin. Nah, admin maka otomatis menu ketiga ini yaitu user, supplier, sama barang muncul ya. Kalau kita akses, ya jelas dia bisa ya. Nah, oke, jadi tidak ada masalah, oke. Nah, oke, baik. Nah, jadi untuk sistem loginnya sudah kita buat ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham. Coba kita review lagi dari awal. Yang pertama kita sudah membuat atau memvalidasi dengan middleware out ya. Nah, ini yang pertama. Nah, ini out ya. Terus kita bikin middleware kita sendiri ya, yang namanya itu check role. Nah, terus ketika sudah dibikin, nah ini wajib didaftarkan dulu atau diregistrasi ke sini di kernel. Nah, kita simpan di sini di root middleware, meskipun bisa juga di sini. Nah, di atas ya. Nah, kenapa disimpan di sini? Supaya ini bisa digunain secara global. Jadi teman-teman bisa mengakses middleware ini, misalkan ini atau yang lainnya bisa diakses di controller juga ya. Nah, jadi manfaat diregistrasi di sini supaya dia itu global. Oke. Mungkin untuk loginnya sudah selesai ya. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat menu yang belum kita bikin. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.